Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Karimin dan juga semua pegawai kantor Kementerian Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, yang semoga selalu Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, Allah berikan keistiqomahan kepadanya, dan juga semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya ini adalah suatu anugerah, suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita semua bisa duduk bersama di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Karena majelis ini adalah majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu adalah majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pernah mendengar ya, bahwa tempat yang paling mulia, yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid, dan yang paling dibenci itu adalah pasar. Tapi bukan berarti pasar itu tempat kita tidak boleh datang ke pasar, tetapi artinya apa? Tempat pasar itu jangan sering-sering ke pasar kalau tidak ada keperluan. Karena di situ memang banyak sekali sering terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Banyak orang yang berbohong ada di pasar, banyak orang yang curang adanya di pasar. Tapi kalau masjid, insya Allah semuanya adalah tempat yang baik. Nah, ketika kita rajin di masjid, insya Allah tidak akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amin ya robbal alamin. Salawat beri salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengguna yang setia di dalam qiyamah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan panjang-panjang dan juga tidak akan lebar-lebar, buat sesingkat saja. Mungkin hari ini sudah kita tahu semua bahwa dalam segala sesuatu, untuk mencapai segala sesuatu itu kita perlu yang namanya kesabaran. Orang yang pengen jadi orang yang sukses itu pasti perlu dengan sabar. Bahkan dalam kata Sayyidina Ali itu, di antara cara untuk mendapatkan ilmu, berhasilnya dapat ilmu, itu salah satunya adalah sabar. Oh, semuanya itu harus sabar. Memang sabar itu ada tiga macam kan? Ada sabar dalam menjalankan kewajiban, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa nabi. Ada nabi yang paling utama yang disebut dengan ulul azmi. Itu karena beliau-beliau ini adalah nabi yang terkenal sangat sabar. Nah, artinya apa? Kalau kita pengen menjadi orang yang hebat di hadapan Allah, orang yang mulia di hadapan Allah, tentunya kita harus menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam makalah juga dapat as-sabru yu'inu ala kulli amal, bahwa sabar itu akan menolong semua amal. Semua amal akan ditolong dengan kesabaran. Kita pengen jadi orang sukses di dunia, punya jabatan tinggi, punya harta banyak, kuncinya adalah sabar. Kita pengen jadi orang pintar, kuncinya adalah sabar. Ya memang yang namanya sabar itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Bahkan ada istilah begini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang makhluk Allah yang paling ganas itu adalah api.
Karena apa? Api bisa membakar semuanya. Api bisa membakar rumah. Kemarin ada api membakar mobil ya di Amerika ya. Pergam ya. Ya pergam. Ada api bisa membakar mobil. Bahkan supirnya juga ikut terbakar ya. Api bisa membakar hutan. Nah, kalau kata Kiki, api juga bisa membakar rokok. Artinya kok semuanya bisa dibakar dengan api. Tetapi api yang begitu ganasnya, ada yang bisa mengalahkan api. Apa yang bisa mengalahkan api? Air. Kalau ada kebakaran disiram pakai air, ambil damkar terus disemprot pakai air, maka apa? Api akan padam. Artinya kalau begitu ganasnya api, ada yang bisa mengalahkan, yaitu air. Berarti air di atas bisa mengalahkan api, ya, tetapi air juga ada yang bisa mengalahkan lagi. Siapa yang bisa mengalahkan api? Yang mengalahkan air. Yang bisa mengalahkan air adalah tanah. Kalau ada banjir kan diuruk pakai tanah, maka tidak banjir lagi. Artinya air itu kalau banjir meresap ke tanah, maka tidak banjir lagi. Airnya hilang surut. Artinya apa? Air ada yang bisa mengalahkan, yaitu tanah. Tanah juga ada yang bisa mengalahkan lagi. Siapa yang mengalahkan tanah? Yang mengalahkan tanah itu manusia. Kalau kita lihat gunung-gunung itu dikeruk terus, yang tadinya besar, jadi hilang tanah itu. Kayak mobil tangki itu kan banyak tanah, dikeruk terus. Yang keruk siapa? Apa semut yang keruk? Apa kamu lihat? Manusia yang keruk. Kalau kita lihat di Jawa itu di Jogja, pokoknya gunung itu dikeruk semua, keruk. Nah, lama-lama jadi bersusun tanah itu. Hanya tanah ada yang bisa mengalahkan, yaitu manusia. Manusia ada yang bisa mengalahkan lagi. Yang bisa mengalahkan manusia adalah rasa ngantuk. Cuma orang sekuat apapun, sebesar apapun tenaganya, terakhir namanya kuat, kalau sudah ngantuk, kan pasti tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk berantem, megang HP saja tidak kuat. Ya baca bosnya. Kalau kita lagi ngantuk, itu pernah kejadian naik mobil bawa HP gini, tidur, jatuhnya apa? HP-nya jatuh. Artinya Pak, jangan kamu ngangkat yang berat-berat, megang HP yang ringan kayak gini aja bisa jatuh kalau kita dalam keadaan ngantuk. Artinya Pak, manusia ada yang bisa mengalahkan, yaitu ngantuk. Ngantuk juga ada yang bisa mengalahkan lagi. Yang bisa mengalahkan ngantuk adalah rasa gelisah. Nah, kalau bapak ibu-ibu ngantuk tapi pikirannya gelisah, ini mikir itu, mikir dan sebagainya, jadi pengalaman kan gitu, mikir utang dan sebagainya, tidak bisa tidur, bisa. Nah gelisah ada yang bisa mengalahkan lagi, yaitu sabar. Kalau orang yang sabar, insya Allah tenang. Kalau berpikiran gelisah, tapi kalau sabar tenang. Makanya Pak, ada faedah itu, as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar bisa menolong semua amal atau semua perbuatan. Jadi intinya, mari kita menjadi orang sabar. Semoga kita semua yang ada di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Kalau kita menjadi orang yang sabar, insya Allah kita akan bersama Allah. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Yang tadi saya katakan, dalam menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban, maksudnya meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.